Terima kasih Bapa atas setiap rahmat, karunia dan berkat yang Kau berikan kepada setiap pribadi demi pribadi masing-masing dari kita semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu baik, kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan, dan kami sangat menyadari hal itu Tuhan. Sehingga Tuhan, setelah ini Tuhan, kami masih akan mau mendengarkan suara. Kami masih mau mendengarkan setiap pesan-pesan yang akan Kau sampaikan kepada setiap masing-masing dari pribadi, khususnya anak-anak-Mu di tempat ini, di ruangan ini pada pagi hari ini. Maka itu Tuhan, bantulah kami untuk dapat membuka hati kami. Kau sendirilah yang mengetuk pintu hati kami Tuhan, sehingga jadilah kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman dan sabda yang hanya berasal daripada-Mu sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, baik, shalom teman-teman. Ya, silakan boleh kembali. Terima kasih. Shalom. Wah, masih kurang semangat nih ya. Shalom. Oke, selamat pagi. Warrior, apa kabar? Oke, puji Tuhan, luar biasa sekali kita diberkati pada pagi hari ini. Sungguh kita sangat bersyukur ya bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Bahkan kemarin malam melalui pelayanan doa, akhirnya kita sudah bisa menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin kemarin ada yang merasa sukacita, ada yang merasa damai, mungkin ada yang juga yang menangis, mungkin ada yang merasa seperti itu. Siapa yang masih diberkati Tuhan, boleh angkat tangannya pada pagi hari ini. Tidak semua ini, semua diberkati Tuhan, amin. Yes, luar biasa karena Tuhan kita sungguh ajaib dan sungguh dahsyat. Sehingga pada pagi hari ini kita akan membahas next level. Ya teman-teman boleh duduk dulu, boleh duduk kembali ya, terima kasih. Ya kita sudah memuji Tuhan. Oke, hari ini kita akan membahas next level. Karena kemarin kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, kita sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Bang sesi-sesi bahwa ya hidup kita ini berharga, bahkan Tuhan mau menyelamatkan kita jika kita mengalami hidup baru sampai Roh Kudus pun boleh tercurah. Amin. Itulah akhirnya kenapa kita akan membahas next level. Namun sebelum itu, saya mau perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Ignatius Michael Aldridge, Fan Miracle, biasa saya dipanggil Aldridge. Saat ini saya kelas 11, saya kelas 2 SMA dan kebetulan saat ini saya sekolahnya di SMA Karaturi. Kemudian saat ini saya melayani sebagai wakil koordinator subseksi Teens Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Kemudian melayani juga sebagai pewarta remaja dari BPK PKKKS. Kemudian juga penulis buku, dari yang buku pertama yaitu Asiknya Berpetualang di Holy Land. Kemudian buku yang kedua yaitu yang kemarin malam sempat saya ceritakan, yaitu Aku Bisa Berubah. Oke? Kemudian yaitu ada gambar saya dan juga dengan foto keluarga serta foto buku saya. Lalu selanjutnya ya, ini kelihatan nggak ini dari belakang di gambarnya ini? Kelihatan David nggak kelihatan ya? Wah, kurang kelihatan nih. Jadi ini sebenarnya ini ada gambar, tapi kok kayaknya buram ini ya karena silau. Berarti mungkin kita akan skip dulu gambar ini ya. Oke, jadi kemarin kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga the next level, tingkatan selanjutnya, tahapan selanjutnya itu apa? What's next? Setelah kita terima Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ternyata teman-teman diundang dan dipanggil. The next levelnya adalah kita diubah menjadi seperti Kristus dan nantinya mengalami pertumbuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa aku harus berubah? Emangnya aku ini jelek apa? Emangnya aku ini kurang baik, kurang bagus? Kenapa sih aku harus berubah? Ternyata jawabannya adalah karena sebelumnya kita ini adalah manusia berdosa. Dan padahal kita ini adalah citra Allah. Sehingga ketika kita citra Allah dan kita melakukan dosa, tentunya Allah akan sedih. Dan ketika kita melakukan sebuah dosa, biasanya hidup kita tuh tidak akan ada dalam damai sejahtera. Hidup kita tidak akan penuh dengan sukacita, bahkan penuh kekhawatiran, penuh kekecewaan. Itulah kenapa kita harus diubah. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok aku harus diubahnya menjadi seperti Kristus? Kenapa? Yaitu karena Kristuslah teladan kita, karena Kristuslah citra kita, dan juga karena Kristus itu penuh dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, pemurahan hati dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita perlu diubah
kehidupannya menjadi seperti Kristus dan kita harus meneladani Kristus. Kita coba lihat satu contoh gambar ini. Jadi ada dua pribadi yang bisa kita lihat di situ. Pribadi yang pertama, yang bagian kiri, pribadi yang kiri itu kebetulan dia sudah meneladani Kristus dalam hidupnya, dan dia juga sudah pokoknya isinya tentang teladannya atau role modelnya itu Kristus. Namun pribadi yang kanan ini masih belum punya bayangan. Dia tidak tahu siapa yang akan dia jadikan teladan, siapa yang akan dia jadikan role model. Dan mungkin itu kondisi kita pada pagi hari ini. Mungkin saja. Sehingga maka mari pagi hari ini juga kita putuskan bersama-sama bahwa aku mau menjadikan Kristus sebagai teladan dan aku mau diubah menjadi seperti Kristus. Amin. Siap semuanya? Siap? Siap? Kok nggak semangat? Siap? Oke, luar biasa. Puji Tuhan kalau begitu. Lalu selanjutnya, kalau kalian sudah tahu mengapa kita harus diubah, selanjutnya apa sebenarnya artinya diubah? Jadi diubah ini sebetulnya diperbarui, yaitu mati dari hidup yang lama dan memulai hidup yang baru atau hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi contohnya ini, kalau misalnya kita lihat gambarnya ya, ini kayaknya pribadi yang penuh sedih, yang penuh kekecewaan, juga penuh kemarahan, pasti penuh luka dalam dirinya. Itu akhirnya mengalami proses diubah menjadi seperti Kristus, ya melalui tahapan proses, sehingga akhirnya menjadi seorang pribadi yang lebih ceria. Ya, pokoknya aura yang terpancar tuh positif gitu, berbeda dengan sebelum diubah menjadi seperti Kristus. Aura yang terpancar ya sangat gak enak lah ya kalau kita lihat itu, karena kayak penuh kesedihan gitu ya. Sedangkan kalau sudah diubah, maka auranya menjadi sangat positif. Begitu pula dengan awalnya mungkin kita ini suka marah, kita ini orang yang emosional. Ya akhirnya melalui proses juga menjadi seperti Kristus, kita pun menjadi lebih ceria, positive vibes gitu ya. Sehingga akhirnya ya lebih enak dalam pergaulan, dilihat orang juga lebih enak karena kita positive vibes gitu. Kemudian Yesus tuh ingin agar kita tuh punya hidup yang kudus dan juga sempurna. Maka dari itu kalau pagi hari ini, bahkan kemarin kita masih mungkin mencontek dalam sekolah, kemudian kita mungkin menonton hal-hal yang seharusnya tidak kita tonton, atau melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin kalau lagi pelajaran yang waktu jam kosong gurunya nggak ada, kita cabut, kita ke kantin gitu ya, kita makan, atau kita mungkin ke perpustakaan, kita tidur gitu, pokoknya cabut-cabutan dan lain sebagainya. Mari saat ini pagi ini juga kita putuskan untuk kita mau berubah menjadi orang yang lebih positif. Sehingga dengan cara kalau mungkin selama ini melakukan hal-hal yang negatif atau menonton hal-hal yang tidak seharusnya kita tonton, maka ya kita berubah dengan mengisi waktu luang kita, mengisi waktu kosong atau bosan kita diisi dengan melakukan hobi, dengan belajar, atau melakukan hal-hal yang kita sukai tapi yang masih konteksnya positif. Kalau teman-teman suka olahraga, ya berolahraga lah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mau tes, aku mau tes dulu nih. Kira-kira teman-teman yang beneran semangat gak pagi ini, dan apakah masih ngantuk gak? Karena dari tadi kok kayaknya masih lemes. Sehingga ini ada pertanyaan. Ikan biasa bernafas di air dengan apa? Ada yang tahu nggak? Duduk jari. Jangan, oke apa? Salah, bukan insan. Ada jawaban lain yang mau coba? Ikan biasa bernafas di air dengan? Enggak lah, itu belakangnya ang gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suruh kata belakangnya ang. Ikan biasa bernafas di air dengan? Ayo dengan apa? Ada yang bisa menjawab apa? Dengan apa? Jawabannya tapi aku udah tahu bahasa Indonesia-nya apa. Oke, apa? Namanya gills. Oke, kita coba ya. Apa? Kalau di bahasa Inggris namanya gills. Coba ya, kita tahu. Ada dapat hadiah juga nih kita kalau coba. Ada jawaban lain yang jawaban bahasa Indonesianya yang bisa pas. Karena kami ini kayak TTS gitu ya, jadi harus pas nih kata-kata yang dibawa. Apa? Renang. Bukan, salah. Ada jawaban lain? Bukan. Ada? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Waduh, kayaknya nggak ada yang bisa. Oke, kita langsung cari jawabannya ya. Ikan biasa bernafas di air dengan tenang. Ya, jadi nanti ke depannya nanti akan ada kuis-kuis seperti ini, akan ada pertanyaan-pertanyaan dadakan
kita juga punya banyak banget hadiah. Ada door prize-nya, ada coklat, ada juga buku, ada juga nanti tanah, rumah, mobil, banyak kita semua nanti disediakan langsung oleh panitia. Oke? Jadi teman-teman harus perhatikan pada pagi hari ini supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu membahas tentang diubah. Oke? Kalau kita sudah tahu mengapa kita harus diubah, lalu apa artinya diubah? Sekarang kita mau tahu nih, diubahnya itu dalam hal apa sih? Dalam hal apa? Apakah dalam hal jadi ganteng? Gitu? Misalnya David, coba David berdiri, David boleh berdiri. Ayo David, ayo kamu David boleh berdiri. Ayo berdiri. Ya kita mata ke arah David, oke? Kita lihat seperti tepuk tangan boleh menjelaskan. Oke, jadi yang kita lihat diubahnya dalam hal apa? Apakah dengan David begini bisa berubah seketika gitu ya? Wah menjadi lebih jalan apa ya lebih lebih tinggi gitu, tinggi sampai atas gitu kan? Bahkan mungkin kurusnya jadi segini gitu ya? Atau itu seperti apa? Apakah perubahan itu yang dimaksud? Terima kasih beri David. Apakah perubahan itu perubahan secara fisik? Apakah perubahan seperti itu? Ternyata yang diubah adalah memiliki pikiran dan perasaan yang juga dimiliki oleh Kristus. Apa pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus? Yaitu penuh kasih, mau mengampuni, dan mudah tergerak oleh belas kasihan. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin kemarin malam kalau teman-teman mendengarkan dan masih ingat, bahwa saya pernah cerita, saya ini kan pernah kena cedera ankle, cedera pergelangan kaki ya. Dan ketika akhirnya saya ke sekolah tuh harus hanya bisa jalan pakai kruk. Itu akhirnya ya memang banyak yang kayak terutama cewek-cewek itu ya waktu saya lagi jalan, apalagi kelasnya itu 9H, kelasnya itu paling belakang, jadi harus melewati 9A, 9B, 9C, 9D, sampai akhirnya ya banyak lewatin anak-anak. Juga ketika saya lagi jalan, ada cewek-cewek lagi duduk-duduk di depan gitu ke kelas, wah matanya tuh melihatnya, wih sinis banget kayak dihina banget, ini anak cacat gitu loh, kata-kata yang keluar dari matanya itu seperti itu. Saya merasa dihina banget. Bahkan teman-teman laki-laki saya pun, teman-teman cowok daripada yang bercandain ada, walaupun dia bilang bully sih, itu mereka banyak bilang gini, ayo futsal, ayo berlari, gak aku edan, tak kalah mau gue, gitu gitu lah sampai. Ya awalnya sih ya, ketika di hadapan itu saya balasnya dengan bercanda juga, gitu kan. Saya anggap sebagai baper lah. Saya anggap, oh ya ayo futsal, ayo lari. Bahkan saya lari, tongkatnya saya buang, saya engklek gitu sama mereka. Tapi ya tetap di satu sisi dalam hati saya paling dalam itu adalah sebuah penghinaan. Karena di saat kelas 7, saya ini kan ya cukup lumayan lah waktu itu main basketnya, sehingga akhirnya banyak yang menyanjung, banyak yang memuji. Namun tiba-tiba di kelas 9, aduh, kayak habis harga diri saya rendah banget di situ. Sehingga akhirnya di situ ya tetap ada rasa sakit dan ya kesel dan sebel lah pasti sama mereka. Namun karena saya mau belajar untuk diubah menjadi seperti Kristus, maka saya mau pelan-pelan dari situ belajar untuk mengampuni dan juga akhirnya penuh kasih. Dan itu ternyata juga dilakukan oleh Kristus, yaitu ketika Kristus penuh kasih, yang ketika Kristus disalib, Kristus dihina, padahal Kristus adalah Tuhan, tapi yang mau disalib, mau dihina, tapi ia tetap penuh kasih dan mau mengampuni. Bahkan Kristus katakan di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya itulah contohnya dari Kristus. Nah lalu kemudian, yaitu Kristus sangat taat kepada Bapaknya. Yaitu sampai Kristus itu mau disalib, rela-relanya mau disalib, padahal dia itu adalah Tuhan. Bahkan kalau teman-teman ingat di malam taman Getsemani ketika Yesus berdoa, itu kan seakan-akan Kristus sempat melakukan negosiasi gitu kan, biarlah cawan ini jauh daripadaku, tapi pada akhirnya biarlah terjadi seluruh dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga Kristus mau tetap taat untuk disalib, dan mari kita teladani Kristus itu. Lalu Kristus juga penuh dengan kerendahan hati, ya bisa tergambarkan lah melalui banyak sekali kisah-kisahnya, sampai ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Padahal ia adalah seorang guru, bahkan Tuhan, tapi yang mau membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian ia tuh melayani, bukan dilayani. Ya, ia banyak sekali melayani banyak orang, umat-umatnya ia layani, padahal ia adalah seorang Tuhan. Yang harus kita ingat, ia seorang Tuhan, tapi ia mau untuk melakukan hal itu. Lalu Kristus juga siap berkorban demi menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Bayangkan, seorang Tuhan mau melakukan hal itu demi menebus dosa kita. Cuman kita manusia gitu.
Sehingga marilah kita teladani Kristus, dan kita akan coba lihat satu klip video ini. Jadi ada seorang pria yang dari sana air, ya, dia apa yang dia lakukan? Ya, ternyata dikasih pot supaya jadi nggak kesel. Ada ibu-ibu kesusahan lagi bawa dagangan, dibantu sama pria ini. Lalu ada anjing yang minta makanan, dan pria itu membaginya. Bahkan ada yang pengemis ya, pengemis untuk anaknya, kemis untuk anaknya bisa sekolah. Dan apa yang dia lakukan, dia memberikan semua yang ada di dompetnya. Sampai kokoh-kokohnya ini geleng-geleng gitu loh. Lalu juga yang menggantungkan pisang di sebuah kamar orang nenek lain. Dan ternyata dia lakukan, semuanya berbuah, tanamannya bertumbuh. Dan dia terus melakukan kebaikan demi kebaikan dengan penuh kasih, dengan tulus, dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Terus dia sumbangkan, terus dia kasih uang untuk bisa sekolah. Bahkan ketika di bis gitu ya, dikasih tempat duduk, lalu terus melakukan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Dia tidak mendapatkan apapun, bahkan dia tidak menjadi lebih kaya, bahkan dia tidak ada di TV, dia tidak semakin terkenal, dia tidak semakin dikenali banyak orang, tidak. Dan ternyata anaknya udah ada, anaknya udah sekolah karena bantuannya. Dia sangat terharu, sangat terkejut akan hal itu, bahkan senang dalam hatinya. Tidak sia-sia. Dan dia lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Dia lakukan semuanya dengan penuh kebahagiaan karena dia tulus dan ikhlas. Sehingga akhirnya itu juga berbuah dan berdampak positif bagi orang lain. Bahkan dia mendapatkan suatu hal yang tidak bisa ia beli dengan kekayaan, yaitu kebahagiaan, sukacita itu. Bahkan cinta yang tidak bisa ia beli dengan kekayaan. Terus bertumbuh, tanamannya terus tumbuh, dan itu akan buat dunia menjadi lebih indah. Ketika kita penuh kasih, mau tulus berbuat melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ya, sehingga teman-teman, marilah kalau kita mengaku bahwa kita siap dan kita menyatakan kita siap untuk diubah menjadi seperti Kristus, maka nanti setiap orang yang melihat kita harus dapat melihat Kristus yang ada dalam kita. Coba David berdiri lagi, berdiri lagi. Jadi nanti ya, setelah David nanti akan berproses diubah menjadi seperti Kristus, maka nanti setiap orang yang melihat David, sekarang lihat David semuanya, lihat David. Nanti semua orang yang melihat David akan melihat Kristus dalam diri David. Luar biasa. Dari tadi kepada semua, berlaku untuk semua kayak yang ada di sini, harus makan hal itu. Ya, oke, David boleh duduk. Terima kasih luar biasa. David itu sangatlah luar biasa, sebuah pelayan yang setia. Kalau gitu saya mau kasih satu dulu deh. David, ini ya luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, dan jadi percontohan yang baik. Oke, kita lanjut. Itu tuh bagaimana sih prosesnya kita supaya akhirnya bisa berubah menjadi seperti Kristus. Bagaimana sih prosesnya? Yaitu nanti Roh Kudus ya. Kalau kemarin malam kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Dan nanti Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa. Nah, lalu nanti lewat masalah, kesulitan dan cobaan-cobaan. Nah, itu juga merupakan sarana pertumbuhan kita agar kita bisa diubah, proses pendewasaannya menjadi seperti Kristus. Namun janganlah takut dan khawatir, karena nanti Roh Kudus yang akan memberi daya kepada kita untuk mampu bertahan ya melalui karunia keperkasaan dalam menghadapi kesulitan, masalah dan cobaan dalam hidup kita. Nah, tentang proses diubah menjadi seperti Kristus melalui masalah dan cobaan-cobaan, saya punya satu cerita, saya punya satu kisah, yaitu tahun 2022, waktu itu masih zaman COVID dan lagi Delta. Waktu
waktu itu varian Delta lagi kuat-kuatnya. Pada saat itu 14 Mei tahun 2022, saya, papa dan juga mama saya itu terpapar COVID sehingga akhirnya harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Dan setelah 2 minggu ya puji Tuhan kondisi saya dan mama membaik dan semakin pulih. Namun sayangnya kondisi papa saya itu tidak kunjung membaik. Bahkan akhirnya semakin memburuk. Akhirnya lama-lama papa pun juga mengalami sedikit sesak nafas. Sehingga akhirnya papa pun dibawa ke rumah sakit. Sedangkan saat itu mencari rumah sakit sudah sangat sulit. Apalagi pada saat itu usia saya masih 14 tahun, itu saya masih di Kota Kudus, saya masih SMP. Sehingga sangat-sangat sulit untuk mencari rumah sakit di Kudus, apalagi waktu itu zona hitam. Sehingga akhirnya papa pun ya harus dicarikan rumah sakit lain bahkan di luar kota. Dan puji Tuhannya masih bisa dapat di kota Semarang waktu itu. Nah, namun akhirnya setelah di rumah sakit, wah saya udah agak lega. Saya udahlah pasti lebih baik dan lebih tertangani lah. Namun ternyata beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, dokter mengabari, dokter menelpon mama. Dari situ dokter katakan bahwa kondisi papa ini semakin memburuk, kondisi bapak ini semakin memburuk dan sudah dalam kondisi yang kritis. Sehingga dari situ saya sangat terkejut. Karena si dokter juga cerita karena saturasi oksigen itu maksimal 15 liter kisaran seperti itu ternyata tidak dapat untuk mengcover kebutuhan bernafasnya papa. Sehingga papa mengalami sesak nafas yang hebat sampai di kondisi kritis. Dan itu sangat membutuhkan untuk perawatan di ICU. Namun saat itu ICU penuh semuanya. Sehingga akhirnya disitu kami hanya bisa pasrah. Dan kami sudah tahu bahwa di depan mata kemungkinannya papa akan meninggal ini sangat besar. Yang seperti apa selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari mama saya yang saat itu dia juga mengalami bahkan ditelepon langsung oleh dokter. Namun bagaimana ia coba menghadapi masalah itu yang akan kita dengarkan. Silakan ya Kakak Devi. Beri tepuk tangan untuk Kakak Devi. Shalom teman-teman. Shalom. Semangat dong. Shalom. Shalom. Panggil saya kakak aja ya. Biasanya orang panggil saya tante loh. Nah, saya punya sharing. Jadi ini tuh gambar kalau teman-teman lihat ya, itu ada kunyit sama nanas. Teman-teman nanti kalau tahu kunyit tuh kayak apa tuh ya, kayak bumbu dapur gitu, warnanya orange kayak gini. Kalau dipegang tangannya dari di orange gitu ya. Kalau nanas pasti sudah tahu kan nanas ya. Nah, nanti saya mau nanya loh, nanti ada gamesnya nih, apa ada hadiahnya ya, kalau yang tahu. Nah, teman-teman, jadi ceritanya waktu papanya Aldrin itu masuk ICU ya, COVID, kami sekeluarga kena COVID juga gitu ya. Nah, ketika semakin parah, saya kan juga semakin sedih ya, semakin drop gitu ya. Tapi saya ingat bahwa saya tuh pernah ikut namanya doa latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Doanya tuh nggak tutup mata terus doa gitu enggak, tapi doanya sambil buka mata, bahkan sambil jalan, sambil lari gitu ya, sambil berenang, sambil apa. Nah, saya pilih sambil bikin jus kan, jusnya namanya kunyit dan nanas. Jadi saya ambil blender, saya colokin gitu ya, terus saya ambil kunyitnya dulu. Kunyitnya kan udah dipotongin kulitnya, saya masukin ke blender sambil ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan, ini tuh kunyit loh, tahu nggak Tuhan rasanya tuh nggak enak banget, pahit gitu ya. Saya cemplungin gitu, masukin semuanya, saya bikinnya kan banyak. Terus nanas bilang, Tuhan itu nanas udah dipotongin enak, ini seger loh Tuhan, nanasnya mahal ini harganya gitu kan. Saya masukin ke blender gitu, saya kasih air, saya terus akhirnya pencet di tombolnya kan, terus gitu, terus nggak tahu tiba-tiba tuh kayak ada yang ngomong gitu ya. Kalau orang bilang ya, tuh ada yang ngomong gitu, bilang gini. Nah, itulah kehidupan. Kadang itu sedih, menyakitkan, gak enak banget, kayak kunyit. Tapi kadang tuh menyenangkan, bahagia, kamu happy banget, kayak nanas. Dan itu semua silih berganti di dalam kehidupanmu untuk membuatmu menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Tapi jangan takut, aku akan
bahkan aku akan menggendongmu kalau kamu udah nggak kuat. Wah, itu ngomong gitu guys, saya nangis gitu loh. Ketika itu saya sebenarnya udah nggak kuat karena papanya Aldrin ini udah mau meninggal karena kondisinya sudah kritis gitu ya, semakin drop dan mau terima sakramen pengurapan orang sakit. Ketika saya mendengar seperti itu, ternyata memang ini diizinkan terjadi gitu loh. Jadi semuanya silih berganti supaya menjadi orang yang kuat, yang bisa jadi orang kuat gitu. Nah, ketika itu terus tiba-tiba pagi-pagi ada SMS, ada WA ya dari papanya Aldrin. Dia bilang, ikhlaskan papa ya, kalau papa pergi, papa sudah nggak kuat gitu. Nah, itu saya kaget sekali dan saya sampai nelpon sana sini, nelpon suster, apakah suami saya sudah meninggal gitu ya. Terus Aldrin akhirnya juga bangun. Terus ternyata kami ikut ekaristi online gitu ya. Ternyata puji Tuhan, setelah ekaristi itu tiba-tiba ada WA gitu ya. Puji Tuhan, papa sudah bisa bernafas lagi gitu ya. Nah, saya sama Aldrin itu jadi, wah, ini ada mujizat dalam ekaristi gitu ya. Nah, malamnya akhirnya terima sakramen pengurapan orang sakit. Terus kami doa bersama, terus akhirnya malam itu nggak bisa tidur kan, jadi bergadang itu sambil saya bingung ngapain. Akhirnya saya sambil masak di dapur gitu ya. Saya ngiris daging tipis-tipis gitu ya. Terus akhirnya panas kan, nah tiba-tiba itu keringat saya netes di sebelah kiri, netes terus, jadi keringatnya tuh nutupin kan sama sampai nggak kelihatan. Tapi tangan saya kan udah kotor ya, kena kiri kanan semuanya kena daging gitu ya. Terus akhirnya tiba-tiba kayak ada suara lagi gitu dalam hati. Nama apa coba teman-teman? Jangan lihat dari kacamata sebelah kirimu, nggak kelihatan. Karena apa? Karena itu kacamata manusiawimu. Tapi lihatlah dari kacamata sebelah kanan. Itu adalah kacamata iman. Terus saya langsung damai gitu ya, akses gitu ya teman-teman. Oh ya Tuhan, aku percaya masih ada iman, ada pengharapan gitu ya. Nah, besok paginya akhirnya kami bisa tertidur gitu ya, damai karena percaya ada iman. Besok paginya puji Tuhan ada WA lagi. Semalam waktu terima sakramen pengurapan orang sakit, itu rasanya ada mujizat gitu. Rasanya karena nggak dapat ICU ya, kalau di ICU itu oksigennya kan banyak kan. Seperti tiba-tiba tetap di ruangan yang sama, nggak masuk ICU, itu seperti dicurahkan dari langit gitu ya. Itu tuh oksigen yang banyak sekali, jadi dia nggak sesak nafas lagi, bisa nafas dengan lega gitu ya suami saya. Dan akhirnya bisa puji Tuhan dapat ICU sore hari, dan kami bersyukur setelah itu seminggu kemudian boleh pulang ke rumah, dan sampai sekarang puji Tuhan bisa tetap hidup sampai sekarang. Terima kasih teman-teman. Ya, itu dia sebuah kisah nyata bahwa proses diubah menjadi seperti Kristus itu dapat melalui masalah dan juga pencobaan. Namun tadi percayalah bahwa Roh Kudus akan tetap menyertai, dan juga akhirnya dari kesaksian tersebut ketika nanti diubah menjadi seperti Kristus melalui pencobaan, itu juga ada mengalami buah, yaitu buah-buah roh seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang mau itu semua ada dalam diri kita? Siapa yang mau? Tidak mau semua, yang saya tidak mau? Mau ya tentunya ya. Kalau mau, maka mari kita putuskan hari ini juga kita diubah menjadi juga seperti Kristus. Nah, cuman sebenarnya tadi kan kalau kita sudah mengetahui diubah menjadi seperti Kristus, kita harus diubah. Namun langkah-langkah yang lebih sederhananya itu gimana sih? Nah, kita akan coba cari tahu, yaitu melalui. Jadi ketika kita diubah itu kita bertumbuh ya, ketika ditaburkan sebuah benih, itu nanti benih itu akan mulai tumbuh pelan-pelan, nanti akan mulai tumbuh lagi semakin besar dan akan berbuah. Nah, itu caranya adalah ini, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Maksudnya adalah bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus, yaitu ada namanya disebut roda-roda kehidupan atau roda-roda Kristiani. Yang pertama doa, yang kedua sabda, kemudian yang ketiga yaitu ada komunitas, lalu yang keempat ada pelayanan.
Ini teman-teman harus catat betul, harus ingat betul, dan teman-teman harus bawa pulang ini, yaitu roda-roda Kristiani, doa, komunitas, sabda, dan juga pelayanan. Oke, diingat ya. Tadi apa aja? Doa, pelayanan, terus satu lagi apa? Satu lagi komunitas. Oke, luar biasa kalau gitu nih. Selamat. Satu silver queen ya, karena udah bisa roda Kristiani. Oke, kita akan ingat, harus diingat betul, dan kita akan mulai cari lebih dalam apa itu nanti doa, komunitas sabda, dan pelayanan dalam Kristus. Kita akan lihat. Yang pertama doa. Seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya langsung ke sharing. Yaitu tepat 3 hari yang lalu, berarti ini hari Minggu, berarti Sabtu, Kamis, Sabtu, Jumat, dan Kamis ya. Jadi hari Kamis. Di hari Kamis itu ketika saya akan hari Minggunya akan ngisi untuk pelayanan, itu dari Kamis saya menghadapi sebuah masalah. Karena kebetulan saya ini juga sebuah anggota dari OSIS, dan juga saya selama ini sedang memegang suatu program, dan saya jadi ketua panitianya. Dan di situ ada satu masalah, yaitu bahwa ketika kita sudah menentukan tanggal, sudah merangkai sebuah rangkaian acara, tiba-tiba tamu undangan yang akan kita datangkan itu tidak bisa datang. Sehingga kalau dia tidak bisa datang, itu nanti akan merubah anggaran, nanti akan merubah susunan acara juga. Sehingga di situ saya pusing, saya stres, karena ini program juga sudah lama banget dan jalan-jalan, karena masih berkutat dalam pembahasan konsep dan konsep. Karena yaitu banyak sekali masalah-masalah yang sering muncul. Sehingga ketika hari Kamis itu, ketika yang tamu yang akan saya undang itu tidak bisa hadir, lalu juga ada beberapa tamu yang akan saya undang, dan saya sudah punya plan sebenarnya. Kalau si ini tidak bisa hadir, maka saya akan undang yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan ternyata keempat-empatnya itu tidak bisa semua. Sedangkan deadline itu sudah harus diajukan, proposal itu sudah harus secepatnya, harusnya minggu depan, harusnya besok seharusnya. Namun pada saat itu ada masalah seperti itu, dan saya khawatir. Dan dimana saya masih berpikir juga bahwa minggu saya harus persiapan pelayanan, saya harus menyiapkan materi. Dan di situ saya khawatir dan saya takut, sampai perut saya pada malam hari itu sangat sakit sekali, dan mules, berak, mencret terus tuh kali-kali. Karena saking saya khawatir dan saking saya takutnya. Karena saya juga sebenarnya cukup merasa insecure untuk berbicara di hadapan ini, di depan ini. Sebenarnya ini insecure, dan sebenarnya saya juga sempat merasa apa aku layak berbicara di sini? Apakah teman-teman percaya? Mungkin teman-teman tidak percaya, tapi itu yang saya alami, dan saya sempat khawatir dan saya takutkan. Karena saya ini masih 16 tahun. Sedangkan pembicara-pembicara yang lain ada Potri, ada Ci Eliana, ya kan? Itu yang sudah senior, lebih senior dari saya, dan juga sudah lebih berpengalaman. Ya, saya merasa apakah saya layak dan pantas? Sehingga situ akhirnya saya merasa khawatir sampai aku mules tadi itu. Apalagi masih ada masalah yang seperti itu di luar masalah di organisasi. Dan situ akhirnya saya menjadi khawatir. Namun akhirnya saya tertampar ketika saya membuat materi. Jadi ketika ada masalah saya coba buat materi, saya sambil nyambi-nyambi karena waktu sudah semakin dekat. Ternyata ketika saya sampai dalam slide yang ini saya tertampar. Yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, ucapan syukur, sehingga nanti damai sejahtera, karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran. Dan saya tertampar. Padahal saya hari ini berbicara bahwa kalian harus berdoa kalau kalian khawatir, harus mengucap syukur dan lain sebagainya. Tapi malam hari itu saya tidak lakukan itu. Sehingga ketika saya membaca ayat ini pada saat membuat materi, saya tertampar. Kenapa kami tidak berdoa? Sehingga akhirnya dari situ saya pun memutuskan untuk saya bawa dalam doa, saya bawa masalah-masalah itu dalam doa. Dan akhirnya ternyata memang masalah itu tidak langsung selesai dalam 1 detik. Saya doa malam hari jam 12 malam itu, karena saya nggak bisa tidur juga. Dan masalah juga nggak langsung selesai. Walaupun saya terus berpikir gimana caranya, tapi nggak selesai. Jam 1 malam pun belum selesai. Akhirnya saya pun tidur dalam masih perut sakit gitu, dan juga masih dalam keraguan dan kekhawatiran. Meskipun saya sudah berdoa. Namun satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan tetap setia mendampingi saya, dan pasti besok Tuhan akan lakukan suatu hal yang ajaib.
mujizat itu pasti nyata. Dan ternyata keesokan harinya kami pun langsung rapat bahas di grup untuk permasalahan di organisasi itu. Dan ternyata akhirnya puji Tuhan saya langsung dapat beberapa hikmat, tidak dapat pengertian-pengertian, dan teman-teman dari OSIS juga banyak ngasih saran, masukan-masukan, sehingga akhirnya sekarang masalah itu selesai. Dan bahkan dari masalah itu selesai, keuntungan yang didapat adalah dengan tidak mengundang gestar atau tamu undangan yang akan kita undang sebelumnya, itu kita bisa menghemat 60 juta, tapi dengan popularitas yang hampir mirip. Nah, itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan bisa mampu arahkan, mampu Roh Kudus juga mampu nanti arahkan ya. Roh Kudus nanti yang akan mengarahkan dan juga membimbing, sehingga kamu akan dapatkan sebuah pengertian dan kebijaksanaan. Dan akhirnya saya pun juga dapat Roh Kudus boleh hadir, sehingga akhirnya pada pagi hari ini ya karena rahmat Tuhan lah saya boleh berani berbicara di depan teman-teman semuanya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan juga itu semua karena berkat rahmat Tuhan dan juga Roh Kudus. Sehingga teman-teman harus berdoa, jangan tinggalkan doa. Bahkan ketika kemarin saya pengakuan dosa, saya mengakui dosa saya bahwa saya juga kemarin itu mulai jarang berdoa. Dan Romo katakan kepada saya kemarin, minimal sehari kamu harus berdoa 1 kali. Minimal, itu paling minimal. Misalnya apa? Doa bangun pagi, doa sebelum tidur, doa makan. Minimal itu harus kalian lakukan. Karena tidak bisa kalian hidup sehari-hari tanpa sebuah doa, itu tidak bisa. Karena kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Karena doa itu kita menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga kita harus selalu berdoa senantiasa, minimal 1 hari sekali aja. Sediakan waktu untuk Tuhan. Kita dikasih waktu 24 jam. Masa kita tidak bisa kasih 1 jam untuk Tuhan? Padahal hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Ya, maka teman-teman jangan tinggalkan doa dan marilah mulai berdoa. Bisa juga mulai berdoa rutin Koronka, ya, terakhir ilahi jam 3, nanti malaikat Tuhan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman juga sudah pada tahu semua. Oke, itu yang pertama, doa. Kemudian yang kedua, yaitu ini kok nggak gerak. Yang kedua itu sebenarnya ada sabda, teman-teman. Jadi yang kedua itu ada sabda. Sabda itu firman. Gitu. Jadi firman itu yaitu dari ketulis Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kesalahan dan mendidik. Kalau teman-teman ingat, bisa di next, boleh next, ya. Kesaksian saya kemarin malam ketika saya engkel, itu saya dapat sebuah ayat di FGP, yaitu Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Dan karena ayat itu, karena sabda itu, karena firman itulah yang akhirnya merubah perasaan saya. Dan awalnya saya kecewa, saya marah, saya tidak bisa menerima. Namun akhirnya saya ubah pelan-pelan perasaan saya itu karena dikuatkan oleh ayat ini, diteguhkan oleh sabda ini. Sehingga dari situ saya mulai bisa menerima bahwa memang kondisi kaki saya saat itu memang harus berproses. Dengan tidak bisa jalan menggunakan alat, memang nanti harus banyak yang membuli, banyak yang menghina. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan saya. Yang saya percaya bahwa saya tidak boleh tawar hati, karena akan kecil kekuatan saya. Sehingga itulah pentingnya kita harus baca kitab suci tiap hari supaya kita bisa diteguhkan, dikuatkan, ya, diteguhkan dan juga dikuatkan. Jika teman-teman marilah kita juga buat komitmen untuk ya per hari 1 perikop gitu ya, teman-teman semuanya harus mulai rutin selain berdoa juga membaca kitab suci. Kemudian yang ketiga, boleh di next ya, ada komunitas. Kau boleh di next tuh. Ya, yang ketiga ada komunitas, yaitu Kisah Para Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan saat ini ya, untuk teman-teman yang berbaju orange yang duduk di bawah, boleh berdiri semuanya. Ya, teman-teman yang baju orange, PDKY, boleh berdiri. Ayo berdiri. Jangan sampai saya datangin satu-satu nih baru berdiri, oke? Boleh berdiri semuanya. Oke, ya. Teman-teman boleh melihat teman-teman semua ini, orang-orang luar biasa yang dipilih Tuhan dan mau menjawab panggilan Tuhan. Yang tadi melayani dari kemarin juga. Kami tergabung dalam satu anggota sel. Namanya adalah Youth Cell, gitu, dalam sel. Dan kami di sini apa? Kami berkumpul, kami ujian penyembahan, kami pendalaman firman, kami juga saling sharing, menguatkan, ya seperti tadi ujian penyembahan, bahkan berdoa syukur dan lain sebagainya. Namun selain itu, kami
kami juga ya nggak sekedar suci aja gitu loh kesannya gitu kan, cuma kayak doa tidak, tapi kami juga ada makan-makannya. Boleh di next kok ya, ini ada macam-macam nih ya, ini kita ada kumpul bareng juga waktu habis sale, kita nongkrong bareng. Boleh di next lagi kok. Iya, ini nggak tanggap. Iya, ini kadang ada yang ke bioskop juga. Ini ada ke bioskop, ada band-band di situ yang di gitu, yang belah tengah sendiri ya kan. Bisa dilihat yang belah tengah sendiri belakang kalian. Terus jari band-band, terus jari jangan malu tau. Ya, itu yang belah tengah sendiri itu adalah idola kita semua yang sangat ganteng, bukan main gitu ya. Oke, begaya dulu. Tepuk tangan dulu begini. Jadi itu teman-teman, kita harus berkomunitas karena di sini pokoknya juga saling menguatkan. Apa yang kamu dapatkan setelah berkomunitas nih menurutmu? Dapat teman. Udah ada inceran belum dalam satu sel? Belum ya. Coba kita nanya yang lain deh. Coba kamu ngomong juga deh. Apa yang kamu rasakan setelah kamu ikut sel bareng-bareng di kita? Kamu dapat apa aja? Lebih tenang aja gitu. Bisa juga dapat banyak teman. Bener ya. Oh ya, jangan mentang-mentang depan ada itunya seniornya, bener ya. Jadi dapat ketenangan, dikuatkan dalam hidup gitu ya. Oke, aku mau tanya lagi sama yang belah tengah. Oke Ben, namanya Ben ya. Kelompokmu yang mana? Kelompokmu? Yang mana yang paling hebat itu? Mana? Kelompokmu yang mana? Semua ini. Oh iya. Ya, setelah menurutmu kamu lihat gambar itu kan ada banyak banget fotomu yang belah tengah gitu. Nah, ketika kamu ikut sel itu apa sih yang kamu rasakan? Kamu dapat apa aja sih? Sih yang lebih sadar untuk dekat dengan Tuhan biasa, bener ya. Bukan dengan Tuhan jalan, relasi dengan persahabatan juga jalan. Ya, jadi seimbang ya. Coba ada yang mau menyampaikan satu dua patah kata ini? Ada tentang sel kita? Apa yang kalian dapatkan? Mungkin kalian merasa apa setelah ikut sel? Lu kok malu-malu? Ya, pertama terus ya makin mengenal Tuhan, terus ya teman-teman semua tuh kayak saling mendukung gitu, dibantuin. Iya, luar biasa. Di dalam sel, itulah kenapa pentingnya kita untuk berkomunitas yang kalian belum kutanya ini. Bang, gimana bang? Yaudah, yang lain. Gimana menurut kamu setelah ikut sel itu apa perasaannya? Apa yang mau diceritakan? Mungkin mendapatkan dapat banyak teman, lebih dekat. udah ada inceran belum di siapa tahu? Ya ada. Ya, saya juga tahu sih sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, thank you. Oke teman-teman, jadi kita ini harus berkomunitas. Boleh next go, bantu next. Jadi next lagi, yaitu kenapa pentingnya berkomunitas? Selain tadi sangat konkret, mereka sendiri yang bilang, mereka udah katakan jujur, dapat teman, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan dikuatkan dalam setiap masalah-masalah, dan akhirnya boleh semakin mengenal Tuhan. Karena di Ibrani 10 ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan teman-teman selain berkomunitas, nanti bisa join juga di sel youth kita ya. Ada nanti Tante Kristina di belakang. Halo Tante, Cici, ya luar biasa sekali. Nanti boleh datang atau boleh menghubungi nih masing-masing yang baju-baju orange. Apalagi kalau mau menghubungi ada David, yang ada di depan ganteng juga, sebelah tengah juga ada, yang sini juga ada. Ada juga cewek-ceweknya di sini yang juga wah banyak sekali yang diincar juga gitu ya, luar biasa sekali. Maka nanti bisa menghubungi. Namun ingat teman-teman, selain itu kita juga perlu terus melakukan kewajiban kita sebagai umat Katolik, yaitu rajinlah Ekaristi. Jangan pernah tinggalkan Ekaristi. Minimal seminggu sekali deh, hari Minggu aja, atau hari Sabtu. Ya, intinya kalau tetap harus bisa, selalu bisa mingguan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Ya, pertemuan ibadah kita itu salah satunya adalah Ekaristi. Oke teman-teman, jangan pernah tinggalkan. Ya kalau orang tuanya kadang nggak mau, diajak orang tuanya, ya dituntun gitu, kasih tahu nih orang tuanya. Ibrani 10 ayat 25. Oke? Tapi ini yang ada teman-teman bawa pulang. Oke, kemudian boleh dibantu next go. Ya, kemudian ada pelayanan
yaitu Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya, tadi diberi kebebasan sebagai anak muda. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih. Boleh bantu next go? Karena itu teman-teman ya, ini ada juga kisah dari Yeremia tentang kepelayanan, yaitu firman Tuhan datang kepadamu bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan ini difirmankan Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia masih muda, seperti kita semua pada pagi hari ini. Oke, next. Lalu tapi jawaban Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itu yang dikatakan Yeremia kepada Allah. Yeremia awalnya menolak panggilan Tuhan untuk melayaninya. Yeremia tolak. Sampai akhirnya Tuhan pun berfirman lagi, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Intinya teman-teman, kepelayanan itu tidak harus yang luar biasa, harus hebat, tidak harus. Bisa dari keluarga, membantu orang tua dengan lebih tulus, dengan lebih ikhlas, itu sudah termasuk pelayanan. Kemudian juga ikut misdinar, ikut lektor pelayanan di gereja, liturgi, itu juga pelayanan. Bahkan kalau ada teman-teman yang punya bakat atau passion, suka bermain musik, main gitar, main keyboard, main drum ya, bisa nanti juga mendatangi teman-teman pendampingnya untuk bicara, aku pengen dong untuk melayani juga bermain gitar dan lain sebagainya. Boleh, katakan. Karena ini teman-teman, jangan katakan engkau ini masih muda ya, karena Allah akan tetap menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sehingga teman-teman saat ini juga saat ini diundang untuk melayani. Ingat tadi diubah menjadi seperti Kristus, ya, sifat Tuhan apa? Melayani bukan dilayani. Sekali lagi saya katakan, melayani tidak harus hebat, bisa melalui yang sederhana, membantu orang tua di rumah, membantu teman, membantu sahabat. Yang ininya adalah dilakukan penuh kasih dan juga dengan penuh ketulusan. Amin. Siap semuanya? Oke, kalau gitu boleh di next go, ya kita akan lihat satu klip video di mana tentang panggilan Tuhan. Jangan sampai kita menolak panggilan Tuhan. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Kau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang Pak. Saya masih banyak tugas dalam mencari kerja. Bisa aja kalau udah tua. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah kamu. Jangan sampai terlambat teman-teman. Saat ini kau sudah dipanggil untuk melayaninya, maka jangan sampai terlambat, jangan sia-siakan kesempatan itu. Oke, boleh di next go. Kamu tenang lagi, oke kita lihat lagi kalau gitu ya. Oke, ini aja. Saya punya pertanyaan. Tadi apa aja roda Kristiani 4 itu, tunjuk jari teman-teman. Saya masih punya hadiah. Baru lagi Fit. Apa? Apa aja? Oke, bentar. Ada lagi nggak jawaban lain? Ada lagi? Yang mau jawab? Wah, jangan yang keren-keren lah. Apa? Tadi kan yang muda. Apa? Ayo apa? Apa? Oke, kalau gitu dua dia nih. Tadi siapa aja yang jawab? Ini oke, satu yang luar biasa. Satu lagi siapa? Oke, ini. Nah, tenang aja, masih ada hadiah ini ya.
Oke, ini jadi pertanyaan siapa yang ini yang mau aku tanyain ya? Ini deh, coba. Namamu siapa? Emma. Coba Emma boleh berdiri? Kamu boleh berdiri? Berdiri. Ayo. Atau boleh betul tidak apa-apa. Kamu coba lihat ke belakang sekarang. Kamu lihat ke belakang. Kamu lihat ke belakang. Kamu cari yang baju orange, yang belakang namanya siapa? Ben, betul ya? Oh Ben ya? Siapa? Bukan Ben. Itu siapa kamu? Tapi kamu kenal ya ini siapa namanya? Oh iya betul. Oke ya, thank you. Oke teman-teman, jadi masih ada hadiah lagi, cuma kita coba next dulu. Kita coba akan selesai dulu karena ini udah hampir selesai. Sekarang adalah kesimpulannya, bagaimana caranya supaya kita dapat diubah seperti Kristus, tapi kita tidak gampang menyerah dalam menghadapi masalah. Ada yang bisa jawab? Kau tutupin dulu kau slide-nya kau. Ada yang bisa jawab? Apa aja? Pertanyaannya apa? Ini, bagaimana caranya supaya dapat diubah seperti Kristus agar tidak gampang menyerah dalam menghadapi masalah? Ayo dua orang. Berdoa kemudian. Apalagi? Yang banyak. Nah, kalau cuma satu nanti patahin satu nih dapatnya. Jangan tuh. Apa aja? Siap melayani Tuhan, terus doa, terus percaya pada Tuhan. Tepuk tangan dulu luar biasa sekali. Oke, ada jawaban lain selain doa ya. Selain Tuhan, aku coba yang belakang dulu, yang belakang. Ada yang mau jawab? Oke, apa aja? Baca Alkitab. Rajin gereja, pelayanan juga, aktif komunitas. Oke, tamat ya. Oke, baik. Jadi kita akan di next call. Oke, jadi adalah jari-jari roda Kristiani yang seimbang. Betul, berdoa, firman, pelayanan, komunitas. Kemudian next, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Harus senantiasa, karena kita sudah terima Roh Kudus, kita sudah pencurahan, bahkan sudah dibaptis, kita sebenarnya sudah ada Roh Kudus sejak itu. Sehingga mari Roh Kudus itu dihidupkan, jangan sampai Roh Kudus itu meredup dalam diri kita dengan cara apa tadi? Roda Kristiani tadi. Apa aja roda Kristiani? Sebutkan bersama-sama. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sangat luar biasa sekali. Hal yang terakhir yaitu, the next, yaitu senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan komunitas. Oke, semuanya siap ya? Diubah menjadi seperti Kristus dan bertumbuh, siap? Mau? Janji? Janji ya. Oke, ini kalian akan bertanggungjawabkan janji kalian nanti ketika sudah tidak ada. Ya, kalian yang katakan bahwa aku akan berjanji untuk ini, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, jari-jari roda Kristiani yang seimbang. Kalian yang sudah berjanji, oke? Tepati janji itu, karena Tuhan sudah senantiasa selalu menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, baik, demikianlah sesi saya pada pagi hari ini menuju siang. Terima kasih teman-teman semuanya dan selamat provisian teman-teman semuanya. Dan jangan lupa terima kasih dan senantiasa menghidupkan dalam duka. Oke, mari kita coba praktekkan dalam sebuah doa. Kita akan menutup sesi ini dalam sebuah doa. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan hening untuk kita memohon rahmat-Nya, kita memohon bantuan dari Tuhan agar Tuhan dapat membantu kita tetap setia, tetap menepati janji kita dan tetap tekun dalam dekat dengan-Nya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan selama 3 hari yang sangat berharga ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, rahmat yang secara gratis Kau curahkan, Kau berikan senantiasa kepada setiap pribadi demi pribadi pada kami semua pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau untuk belajar semakin dekat dengan Engkau. Kami mau belajar untuk semakin mengenal Engkau dengan melakukan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, berkomunitas, rajin beribadah, menerima sakramen Ekaristi, dan juga akan kami mau untuk nanti pelan-pelan belajar melayani
terdekat kami maupun untuk melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa melawannya tentang melalui kekuatan kami sendiri. Maka itu kami mohon bantuan rahmat. Bahkan kami mohon agar Roh Kudus akan senantiasa terus menjadi roh penolong, roh pendamping bagi setiap perjalanan kehidupan kami sampai nanti di masa yang akan datang. Amin. Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waria, apa kabar? Haleluya. Terima kasih teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.